Baik, untuk sesi selanjutnya, ya, kali ini telah hadir narasumber kita, Ibu Eva Nur. Ya, selamat pagi, Bu Eva. Selamat pagi, Pak Yogi. Selamat pagi semua. Ya, sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu sehat semua ya. Baik, sebelum dimulai paparan, ya seperti biasa izinkan saya untuk membacakan resume profil beliau. Ya. Nanti Bu Eva akan membawakan materi dengan judul Human Factor in Cyber Security, ya, from the weakest link to the strongest defender. Ya. Nah, baik, jadi Ibu Eva Nur ini adalah pendiri perusahaan IT Cyber Security pertama di Indonesia, ya, yang sekaligus menjabat sebagai CEO di PT Synexis International sejak 16 tahun lalu, dan sekarang sebagai CEO Synexis Group, di mana di dalam grup ini ada 3 anak perusahaan, ya, yaitu NOS Global, ya, kemudian Ignite dan Hackstack, ya, kemudian beliau ini sudah berkiprah lama sekali di bidang dunia teknologi dan informatika, khususnya pada cyber security, dan sudah sangat mumpuni di mana kontribusi pada bidang keamanan cyber juga sudah digunakan di berbagai macam institusi, perusahaan nasional maupun internasional. Selain pekerjaan utamanya, ya, Bu Eva ini juga diakui sebagai pendukung utama dalam menciptakan peluang ya bagi talenta muda dan wanita ya, melalui beberapa program nasional. Ya, yaitu ada program Born to Protect, ya, program di mana memberikan sertifikasi secara gratis serta menempatkan generasi profesional baru dari seluruh Indonesia di bidang keamanan siber ke dalam angkatan kerja. Nah, kemudian juga ada program Indonesia Women in Cyber Security. Ya, ini adalah sebuah gerakan dalam mengedukasi perempuan dalam bidang keamanan siber dan mengajak perempuan dan anak turut berperan dalam kemajuan keamanan siber di Indonesia. Ya, gerakan Women in Cyber Security juga bermitra dengan lembaga-lembaga pemerintah, industri, akademia, dan komunitas. Nah, demikian profil dari Bu Eva Nur sebagai pembicara narasumber di seksi selanjutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu dan layar, saya persilakan ke Bu Eva. Mohon maaf, seperti biasa waktunya kita 20 menit. Silakan Bu Eva. Ya, terima kasih Pak Yogi. Waduh, 20 menit kurang nih kayaknya ya kalau ngomongin soal human factor. Karena apa? Karena sebetulnya ini banyak sekali yang bisa kita bahas gitu ya, banyak sekali yang bisa kita diskusikan, tapi baiklah, saya coba 20 menit. Nanti selanjutnya bisa kita diskusikan di tanya jawab ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Mungkin bisa slide-nya sudah bisa dimulai ya. Jadi judul slide presentasi saya adalah The Human Factor in Cybersecurity from the weakest link to the stronger defender. Jadi tadi kalau Pak Ahmad bilang bahwa di slide-nya ada kan tadi bahwa human tuh the weakest link gitu. Nah, saya mencoba lebih optimis nih bahwa kita bisa kok bergerak dari the weakest link gitu ya menjadi stronger defender gitu ya. Bagaimana itu bisa kita lakukan sama-sama, nanti kita coba bahas di presentasi saya ini. Slide selanjutnya. Nah, jadi the most serious threat are human factor. Ini kayaknya sudah sering ya kita dengar, masalahnya ada di manusianya, di people-nya gitu. Perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang cyber security pasti selalu bilang bahwa ini faktor people-nya gitu. Betul tidak sih gitu ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, jadi betul gitu ya. Jadi dengan unfortunately gitu ya, memang
faktor manusia atau people itu masih menjadi yang dominan menjadi faktor penting kontribusi terhadap pelanggaran data atau data breach di perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi ini masih valid gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Kalau kita lihat dari datanya 88% human error itu faktor-faktor ini sebagian besar diakibatkan kurangnya kesadaran gitu ya, kelalaian atau kontrol akses yang tidak tepat gitu. Nah, jadi yang namanya human error itu tidak mudah untuk diselesaikan sebetulnya ya, untuk tidak mudah untuk bisa begitu saja diselesaikan. Kalau kita beli teknologinya error, bisa kita kembalikan ke perusahaan vendor yang kita beli gitu ya. Kita bisa minta, kita nggak mau nih, kita nggak mau barangnya error, teknologinya error gitu. Jadi kita bisa minta dikembalikan dan kemudian kita minta barang yang bagus gitu ya, atau teknologi yang bagus. Nah, cuma kalau yang errornya human gitu ya, people-nya, ini gimana gitu ya? Kita kembalikan kemana gitu kan? Jadi ini agak tidak semudah seperti kalau masalah errornya ada di teknologi gitu ya. Jadi selalu ada alasan mengapa manusia melakukan kesalahan gitu ya. Kuncinya sebetulnya adalah memahami mengapa kesalahan itu dibuat gitu dan menemukan cara untuk menghindari situasi serupa terjadi lagi gitu. Nah, ini kadang-kadang ini karena perusahaan atau institusi hektik gitu ya, dengan tadi Bu Juni cerita juga bahwa karena shortage talent cyber security-nya gitu ya, bisa jadi satu orang mengerjakan beberapa hal gitu ya. Nah, jadi kesalahannya juga, resiko untuk melakukan kesalahannya juga makin besar gitu ya. Dan di sini bisa kita lihat 58% dari organisasi melaporkan bahwa karyawan mengabaikan pedoman atau kebijakan keamanan siber yang ada gitu. Jadi kebijakan sudah dibuat, pedoman sudah ada gitu, tapi masih saja banyak karyawan gitu ya atau talent-talent yang mengabaikan. Nah, yang 59%-nya ini masih banyak yang menggunakan tanggal lahir mereka gitu ya menjadi kata sandi mereka gitu. Kemudian 49% staf mengakui masih ada nih terjadi nih staf tuh mengaku berbagi password gitu dengan rekan kerja mereka. Nah, jadi kenapa gitu ya? Kenapa hal ini masih terjadi gitu ya? Nah, jadi kita lihat nih kenapa. Next selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi yang namanya factor gitu ya, kelalaian manusia bisa dibagi menjadi technical dan non technical gitu ya. Kalau kita lihat di sini phishing masih ampuh nih, ampuh digunakan untuk menyerang gitu ya. Karena apa? Karena ya tadi kelalaian, terus kemudian juga mengelabui karyawan gitu ya untuk menggain data-data perusahaan itu paling mudah ternyata dengan metode ini gitu ya. Nah, kenapa bisa sampai terjadi gitu? Saya pernah juga salah satu CISO gitu ya bilang sama kita sudah invest di yang namanya email security gitu ya. Kita udah invest di LP gitu ya. Semua sudah dilakukan. Tapi kenapa masih juga kita kena gitu ya? Masih ada saja karyawan saya yang jadi korban phishing ini gitu. Nah, ini nanti saya cerita di slide selanjutnya itu terjadi gitu ya, dan mengelabui karyawan dengan metode ini masih paling ampuh dan masih paling banyak terjadi di Indonesia gitu ya, di kasus-kasus data breach di Indonesia. Terus yang kedua adalah poor password hygiene.
Nah, ini masih saja gitu ya. Jadi yang ketiga adalah insecure coding, terus miskonfigurasi, dan yang ini masih banyak sebetulnya, tapi hanya ini saya masukkan ini saja, beberapa yang memang kasusnya banyak karena hal ini gitu ya. Jadi download aplikasi yang memang isinya sudah banyak hal-hal yang ditanam gitu ya istilahnya oleh hacker. Slide selanjutnya. Nah, yang non teknikalnya juga ada gitu. Kalau tadi kan kita bicara technical. Nah, sekarang yang non teknikalnya itu apa gitu. Non teknikalnya bisa terjadi data breach itu ya karena device-nya hilang gitu ya, atau dicuri gitu ya. Itu bisa terjadi, malah ada kasus besar yang saya dengar juga karena itu device-nya dicuri, terus kemudian hackernya bisa masuk lewat si laptop tersebut gitu ya. Jadi ini bisa terjadi dan ini non technical. Terus kemudian tidak sengaja gitu ya memberikan informasi gitu ya, tidak sengaja memberikan informasi yang sifatnya rahasia gitu kepada orang yang seharusnya tidak boleh tahu gitu. Nah, ini sifatnya juga non technical. Yang ketiga adalah insecure data disposal, juga ini masih banyak terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Terus data yang dikirim ke apa namanya resipien yang bukan harusnya menerima gitu ya. Jadi ini juga ada. Terus yang terakhir itu adalah tidak sengaja atau kelalaian memberikan informasi melalui percakapan gitu ya, percakapan casual gitu, percakapan sehari-hari yang mereka anggap ini nggak apa-apa kok percakapan sehari-hari, tapi sebetulnya di dalamnya itu ada informasi yang tidak boleh diketahui orang banyak. Sebagai contoh ya, saya pernah naik lift gitu ya, naik lift, terus kemudian karena tinggi lantainya tuh kalau nggak salah lantai 40 sekian gitu ya. Nah, terus di dalam lift itu saya dengar ada orang yang ngomong seperti gini, kamu tahu nggak bahwa aplikasi ini gitu. Nah, terdengar bahwa kata-kata mau launching, tidak ada hal yang rahasia gitu. Tapi di conversation selanjutnya gitu ada hal-hal rahasia yang selanjutnya diungkapkan pada percakapan tersebut gitu ya. Untuk hacker atau penjahat cyber yang ingin gain atau ingin masuk ke mengambil data perusahaan, percakapan yang sesimpel seperti itu bisa jadi sumber awal mereka untuk melakukan social engineering gitu ya. Jadi ini masih terjadi gitu. Nah, ini sepertinya simpel gitu ya, tapi hal ini masih ada saja kasus di Indonesia yang kejadiannya diawali dari hal-hal seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, nih ini sih menarik ya. Jadi banyak perusahaan yang sudah membangun program security bagus di perusahaannya gitu ya. Tapi banyak juga perusahaan yang membangun program itu karena biasanya ya perusahaan itu adalah multinasional atau di regionalnya mengharuskan dia ada compliance yang harus punya namanya cyber security awareness gitu ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Ada juga perusahaan yang memang sudah mature gitu ya, dan mereka tahu nih bahwa kita harus melakukannya end to end gitu ya. Kita harus melakukan awareness karena penting. Nah, sebetulnya perusahaan itu harus seperti apa sih? Jadi melindungi aset perusahaan baik itu berupa data atau informasi memerlukan pendekatan berlapis gitu ya. Nah, ini adalah layernya atau lapisannya di cyber security. Jadi nomor 1 itu ada endpoint layer,
nomor 2 ada network layer, nomor 3 ada perimeter, nomor 4 ada aplikasi, nomor 5 ada physical, dan yang keenam adalah human layer gitu. Jadi ini adalah layer cyber security yang perusahaan perlu perhatikan. Jadi kalau kita lihat human layer itu di atas gitu ya, paling atas, bahwa sebetulnya semua layer ini harus dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Programnya juga harus saling mensupport, integrated juga, komprehensif gitu ya, dan dilakukan terus-menerus. Jadi yang namanya continuously improvement itu penting, itu kunci dari keamanan informasi. Saya kasih contoh seperti ini, pandemi ya. Jadi pandemi ini, pandemi COVID ini kita semua merasa bahwa wah, kita supaya virus tidak masuk ke badan kita harus apa? Harus fit gitu kan. Harus fit, terus imun sistem kita juga harus bagus gitu. Nah, bayangkan bahwa di cyber security pun seperti itu. Jadi ya kita analogikan ke cyber security bahwa harus cyber fit, kita harus cyber security fit gitu ya. Gimana supaya fit? Gitu, supaya fit itu tadi pertama, kalau di kesehatan itu gimana sih kita buat fit? Satu, kita harus olahraga gitu ya. Kedua, makan minum vitamin, makan yang bagus gitu kan. Berpikiran positif. Nah, kalau di cyber security untuk fit ini, semua layer ini harus dilakukan dengan baik gitu ya. Dan untuk fit dilakukannya juga harus terus-menerus, harus ada yang namanya continuously improvement. Jadi saya pernah ada yang ngomong gini, Bu Eva, saya udah lakukan pentest nih, tapi masih aja aplikasi saya kena gitu ya. Terus saya tanya, Pak, pentestnya memang dilakukan rutin? Ya setahun sekali sih. Jadi ini sama aja kalau kita ngomong, kita mau fit gitu, kita bilang sama orang, saya fit banget loh. Oh ya, bagaimana caranya kamu fit? Ya saya naik sepeda tuh setahun sekali gitu. Bisa bayangkan naik sepeda setahun sekali gitu, dan kita merasa sudah fit gitu. Nah, ini sama juga di cyber security. Jadi kita tidak bisa hanya melakukan tes security test setahun sekali terus kita sudah bilang kita secure gitu ya. Terus kita sudah endpoint kita sudah paling bagus gitu. Atau network kita sudah paling oke gitu. Dan kita merasa sudah secure. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus lakukan yang namanya continuously improvement, dan layer 1 sampai 6 ini harus dilakukan dengan baik gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya sekarang gitu ya. Next selanjutnya. Nah, ini sebetulnya ini bukan simpel ya. Jadi ini secara sederhananya seperti ini gitu ya. Jadi untuk perusahaan pada khususnya gitu ya, bagaimana perusahaan bisa membangun program security gitu ya. Jadi perusahaan itu bisa membangun program security-nya dengan dimulai dengan step 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4 step ini dan dilakukan terus-menerus continuously gitu ya. Jadi tadi continuously improve gitu ya, dan terukur gitu. Jadi nomor 1 bagaimana? Jadi kalau saya banyak juga melihat perusahaan-perusahaan membuat program keamanan informasi atau cyber security awareness program, karena kasus phishing sedang banyak, fokus di phishing saja gitu ya. Jadi phishing nih paling ini, jadi fokusnya di phishing. Padahal yang namanya hacker tidak mungkin hanya satu metode saja gitu. Metode banyak gitu. Jadi seharusnya kita lihat apa yang harus dilakukan perusahaan. Itu step 1 adalah melihat risk profile perusahaan tersebut seperti apa gitu ya. Itu 1. Terus kedua, lihat bagaimana culture gitu ya. Ini culture penting juga. Tadi Bu Juni cerita mengenai culture di perusahaan gitu. Apa sudah melakukan hal ini gitu. Karena kalau yang banyak kita ketahui gitu ya, di Indonesia itu bikin
security program itu datangnya dari kalau tidak divisi security gitu ya, atau IT gitu. Padahal untuk membangun yang namanya program cyber security awareness gitu atau cyber security program, stakeholder-nya harus semua gitu ya, dari mulai HR, yang pasti endorsement harus dari atas gitu ya, HR, risk management gitu ya, IT ya tentunya gitu ya, security-nya sudah pasti gitu ya. Tapi semua harus berpartisipasi gitu, harus punya peran gitu untuk melakukan program ini. Nah, karena apa? Karena kalau program ini datangnya hanya dari divisi security atau IT, mereka akan hanya melihat satu sisi saja gitu ya, sisi teknologinya saja atau sisi prosesnya saja gitu ya. Nah, tapi kalau kita ajak yang HR untuk bergabung, ayo kita bikin program, kita buat, kita lihat satu perusahaan itu biasanya punya strategi perusahaan. Kita turunkan dari strategi perusahaan sampai ketemu yang namanya si security program ini, sehingga semua itu tetap urutannya itu adalah semua yang dilakukan itu adalah untuk perusahaan yang nantinya akan berguna untuk customer-nya. Gitu. Jadi at the end apa yang dilakukan ini karyawan atau staf akan mengerti, oh iya ya, kalau kita melakukan hal ini gitu ya, ini tuh bukan hanya untuk kita saja, bukan hanya untuk perusahaan saja, tapi untuk customer kita juga gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, selain step-step ini semua, yang harus dilakukan perusahaan adalah membangun culture gitu ya, membangun culture cyber security di perusahaan. Karena banyak juga gitu ya, di tim security-nya udah jago-jago nih, secara teknis tim security-nya jago, terus kemudian tim IT-nya mumpuni gitu ya, tapi level manajemen tidak bisa membeli ini gitu, karena mereka berhasil berpikir bahwa security itu apa namanya, cost center gitu, atau security ini apa gitu, kita dapat apa gitu. Nah, ada gap di sini di mana ya tadi karena program security-nya datang dari tim IT atau tim security, sehingga mereka tidak bisa menjawab hal-hal yang sifatnya bisnis gitu ya, atau kalaupun bisa menjawab hal-hal yang bersifatnya ini menjadi satu investasi misalnya, atau ini akan menjadi nilai tambah kita loh Pak atau Bu gitu ya, kalau kita melakukan ini. Tapi yang sulit adalah ketika di bisnis berpikir bahwa ini kita bisnis oriented, kalau kita melakukan ini apa keuntungan kita gitu. Nah, pasti ada hal seperti itu, sehingga ketika kita membangun yang namanya culture harus dari atas sampai bawah gitu ya. Kita harus dari level atas harus berpikir bahwa oke, kalau kita tidak melakukan ini, resikonya adalah selain kita kehilangan reputasi misalnya, klien pun kita kehilangan, karena yang namanya security itu harusnya dibangun memang end to end gitu ya. Jadi banyak perusahaan yang membuat sesuatu produk ketika security-nya ada di belakang gitu ya, baru diikutin security-nya di belakang. Padahal ketika membangun satu aplikasi, satu service, security-nya itu harus dari awal sampai akhir, sampai terus-menerus dimonitor, diimprove dan lain-lain gitu. Karena apa? Karena kalau kita bicara dengan level manajemen, mereka akan mulai ada kata-kata yang namanya customer. Apa yang akan kita kasih ke customer kalau kita melakukan ini gitu? Karena bisnis kan bisnis oriented itu pasti ke customer. Yang bisa kita lakukan kasih ke customer jika kita melakukan program security ini adalah secure journey untuk customer gitu ya. End result-nya adalah trust dari customer gitu ya. Jadi ini membangun ini semua harus dari atas sampai bawah gitu. Apakah sulit? Tidak. Menurut saya tidak sulit gitu. Tapi banyak again gitu ya, sekali lagi banyak perusahaan-perusahaan yang programnya itu datang dari security gitu. Jadi ketika programnya datang dari security,
dicoba dipresentasikan ke bisnis, mereka akan melihat dari sisi bisnis apa keuntungannya gitu. Jadi ini semua harus dilakukan bersama-sama, stakeholder-nya harus semua yang dari pemangku kebijakan di perusahaan gitu ya. Tadi ada pertanyaan mungkin, oh kalau perusahaan besar mungkin bisa melakukan itu, kalau perusahaan kecil bagaimana? Gitu. Berat juga ya biayanya. Membangun culture itu tidak memerlukan biaya yang besar sebetulnya. Apalagi kalau perusahaan itu masih kecil, itu masih mudah sekali. Justru membangun culture keamanan informasi atau cyber security itu bagus kalau dilakukan ketika perusahaan masih kecil gitu ya. Jadi disinilah makanya kalau saya selalu bicara bahwa bangun cyber security awareness, oh iya deh nanti aja gitu. Banyak tuh yang seperti itu. Nantinya itu akan seperti bola salju yang nantinya gitu ya akan menjadi besar dan lebih sulit lagi untuk istilahnya lebih sulit lagi untuk kita untuk mitigasinya gitu. Dan kalau sudah ada yang namanya insiden, semua orang, semua di perusahaan pasti akan tangannya pointing gitu kan. Ini salah itu gitu. Nah, tapi kalau kita sudah ada yang namanya yuk kita bangun culture walaupun ini lama gitu ya, walaupun ini butuh waktu, mentraining, memberi awareness dan lain-lain, tapi kita akan merasakan hasilnya gitu ya. Dan jauh lebih lebih murah ketimbang kita kena insiden gitu ya. Ketimbang kita ada kasus terus kemudian nama baik dari perusahaan tercoreng gitu ya. Menurut kita itu jauh lebih murah untuk melakukan yang namanya cyber security program sejak sekarang gitu ya. Selanjutnya, ini waktu saya tinggal sedikit lagi ya. Nah ini adalah Ignite Services. Jadi kita membantu banyak perusahaan untuk melakukan tadi ada non teknis dan teknis. Jadi yang kalau teknis itu biasanya kita lakukan training, gitu. Kalau yang non teknis itu biasa kita lakukan awareness program. Dan kita ada lagi satu lagi capacity building. Capacity building itu seperti apa ya tadi? Kalau kita membangun yang namanya cyber security program, kita akan duduk sama-sama dengan perusahaan. Kita tanya goals-nya seperti apa, strategi perusahaan seperti apa, sehingga program yang kita lakukan itu akan betul-betul sesuai dengan culture-nya perusahaan gitu ya, sesuai dengan industrinya, sektornya, dan bisa keukur. Itu yang kita lakukan. Mungkin selanjutnya slide yang selanjutnya. Oke, ini adalah apa yang kita lakukan. Slide selanjutnya. Oke, ini adalah portfolio kita. Nah, mungkin itu terakhir dari saya lebih suka waktunya kita untuk tanya jawab ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh kita semua gitu ya. Take away-nya adalah kita tidak bisa sendirian. Kita harus sama-sama, kita harus kolaborasi. Gunakan hal-hal yang bisa kita dapat dari misalnya tadi Kominfo bilang punya banyak training dan katanya gratis. Training itu akses training tersebut gitu ya, banyak juga program-program di BSSN. BSSN itu banyak sekali program awareness-nya juga, trainingnya juga, informasinya banyak juga bisa kita gunakan. Perusahaan jangan membangun sesuatu yang sudah ada gitu ya. Jadi kalau seperti konten-konten kita butuh nih konten buat awareness, di Kominfo ada, di BSSN banyak sekali gitu ya. Silakan gunakan konten-konten tersebut gitu ya. Nah, terus di Ignite juga kita juga ada awareness yang kita lakukan untuk publik gratis gitu ya, itu bagian dari kita untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Dan satu lagi saya kebetulan juga
pendiri gitu ya di Indonesia Women in Cybersecurity. Itu juga banyak program-program yang bisa diakses oleh publik secara gratis gitu ya. Kita juga banyak event-event awareness untuk banyak segmen gitu ya, ke sekolah gitu ya, ke ibu-ibu, ke anak-anak gitu ya. Jadi itu juga bisa diakses. Jadi itu mungkin dari saya. Selanjutnya kita nanti diskusi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yogi.